Gimana sih rasanya mencoba untuk pulih? Mencoba untuk kembali baik-baik aja. Mencoba seolah tidak terjadi apa-apa dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula. Yang mungkin sebelumnya kamu tuh dalam keadaan yang sangat baik dan sekarang kadang kamu lagi gak baik dan kamu mencoba untuk pulih. Pulih itu emang gak semudah itu ya. Butuh effort, butuh waktu, butuh proses. Gak ada orang yang menurut aku ia melewati proses pemulihan itu secara instan. Gak melewati banyaknya proses, gak melewati banyaknya hal-hal yang mungkin ada kendala lah di balik usahanya dia untuk memulihkan keadaannya sendiri, untuk memulihkan dirinya sendiri, entah itu pikiran, hati, perasaan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ketika keadaan kamu lagi gak baik, ya kamu gak bisa untuk memulihkan semuanya. Kamu bisa kok. Memang gak seinstan itu juga. Dan buat aku, setiap orang pasti memiliki problemnya tersendiri. Memiliki hal yang mungkin ia tahu harus berbuat apa. Ia tahu harus melakukan apa untuk menyembuhkan dirinya, untuk memulihkan keadaannya. Dan aku rasa ya setiap orang pasti tahulah kan hal itu. Tapi gak menutup kemungkinan juga ada juga orang yang gak tahu ia harus melakukan apa. Karena mungkin yang ngerasa dirinya tuh udah buntu, udah gak tahu harus berpikir apa. Dan ya udah, rasanya kayak udah deh nyerah aja. Udah deh gak tahu harus gimana. Karena saking banyak yang ia pikirkan dan ia gak tahu harus melakukan apa dan gimana caranya untuk memperbaiki semua itu. Tapi gak apa-apa kok. Yang terpenting buat aku, kamu ada usaha untuk memulihkan diri kamu sendiri. Mencoba untuk pulih dari semua hal yang buat diri kamu hancur, dari semua hal yang buat diri kamu patah, bahkan dari semua hal yang kamu ngerasa kalau kamu gak sanggup untuk menyembuhkan. Tapi ternyata kamu bisa ada di titik sekarang tuh, aku ngerasa kamu udah mencoba akan hal itu dan udah banyak banget juga kan hal yang kamu lewati. Dan ternyata kamu berhasil. Memang semua perlu waktu aja dan jangan pernah menyerah ya. Karena gimana pun juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, ini juga bukan keinginan kamu. Dan ya kamu cuma perlu melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena gimana pun juga, yang tahu, yang paham, yang paling mengenal diri kamu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Hai semuanya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Happy banget kayak hari ini? Atau ada yang ngebuat diri kamu hancur? Ada yang ngebuat diri kamu berantakan? Gimana kabarnya hari ini? Walaupun emang setiap hari gak akan selalu berakhir baik, atau mungkin ya kamu sedang mendapatkan hal yang buat diri kamu down, oke gak apa-apa. Kadang emang kita perlu terbiasa sama hal-hal yang buat diri kamu rasanya kayak kenapa harus seperti ini ya. Tapi balik lagi, ya setiap orang gak akan selalu mendapatkan hari yang baik di setiap harinya. Kalaupun emang lagi gak baik, gak apa-apa. Yang terpenting kau mampu melatih semuanya dengan baik, itu udah cukup. Gak kerasa ya, podcast ini udah mau menyentuh angka 300 episode. Kayak wow, kenapa aku excited? Karena aku gak ngerasa sih kalau ternyata bisa sejauh ini. Kayak wow, aku ngerasa bangga sih sama diri aku. Karena dulu tuh aku ngerasa mungkin emang gak bisa sejauh ini, tapi ternyata ya aku berhasil dan alhamdulillah bisa menyentuh walaupun belum 300, at least kayak hampir 300 ini satu pencapaian sih. Dan semoga di kedepannya nanti dan seterusnya podcast ini bisa semakin berkembang ya. Dan aku seneng banget karena
bisa nemenin waktu malam kalian yang mungkin kalian habiskan dengan merenung, menangis, atau banyak hal lainnya lah. Dan di podcast kali ini aku ingin membahas mengenai mencoba untuk pulih. Ya, aku belum pernah ngebahas ini sih. Kenapa aku pengen ngebahas ini? Karena setiap orang pasti memiliki caranya tersendiri dalam memulihkan dirinya. Dan ya, aku pengen aja dan semoga kamu bisa sedikit membaik dan kita semua bisa pulih sama-sama. Hai kamu, ya kamu yang dengerin episode hari ini, yang dengerin podcast hari ini, yang masih bertahan sampai hari ini, meskipun dunia rasanya berat sekali, yang masih belajar tersenyum, walau hati sering remuk tanpa suara, yang diam-diam menangis di malam hari, yang masih belajar tersenyum, walau hati sering remuk tanpa suara, yang diam-diam menangis di malam hari, sambil berusaha terlihat kuat saat pagi menjelang. Ya, aku tahu rasanya. Rasanya seperti berjalan sambil membawa beban yang gak terlihat kan? Seperti berdiri di keramaian, tapi tetap ngerasa kosong. Kita semua pernah ada di titik itu. Titik di mana satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan. Hari ini, aku gak mau membahas bagaimana caranya sembuh secepat mungkin. Karena ini bukan tentang seberapa cepat kamu bangkit, tapi tentang keberanian kamu untuk tetap mencoba meski kadang gagal. Tentang keberanian kita untuk pulih secara perlahan-lahan. Ya, pulih itu bukan garis lurus. Kadang hari ini kamu ngerasa kuat, tapi besok kamu ngerasa hancur lagi, dan itu wajar. Aku juga pernah kok seperti itu. Merasa sudah sembuh, lalu satu kenangan kecil merobohkan semuanya. Tapi bukan berarti kamu gagal. Itu cuma tanda bahwa kamu tuh masih manusia. Manusia yang sedang mencoba untuk pulih, dan kamu gak sendiri. Kita semua tuh pernah ada di fase itu. Fase dimana hati terasa rapuh setiap saat. Fase dimana bangun dari tempat tidur pun terasa seperti perjuangan. Tapi kamu bangun juga kan? Itu artinya kamu sudah memulai. Pulih dimulai dari hal sekecil itu. Dari mengakui pada diri sendiri bahwa kamu gak baik-baik aja dan itu gak apa-apa. Kita gak harus pura-pura kuat sepanjang waktu. Karena justru dalam kejujuran tentang luka, di situ proses pulih bisa benar-benar dimulai. Aku tahu kamu lelah. Tapi kamu masih di sini, masih bertahan, masih hidup, dan itu adalah kemenangan yang sering kita abaikan. Kamu gak perlu sembuh hari ini juga, tapi coba untuk jujur pada dirimu sendiri hari ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang paling menyakitkan, hadapi itu dan jangan lari. Karena luka yang diabaikan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya mengendap, menunggu waktu untuk pecah. Lebih baik hadapi sekarang meski sakit, daripada terus menghindar dan kehilangan arah. Aku pernah marah pada diri sendiri karena ngerasa terlalu lemah. Tapi sekarang aku tahu, itu tuh bukan kelemahan. Itu hanya bagian dari perjalanan pulihku. Dan kamu juga begitu. Kamu gak lemah, kamu sedang memulihkan. Dan itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keberanian. Dan aku tahu kamu sudah mencoba. Meski kadang ngerasa hasilnya tuh nihil, tapi proses kamu tuh tetap berarti. Sekecil apapun itu, tetap berharga. Bahkan saat kamu hanya bisa bangkit dari kasur dan mandi hari ini. Dan itu adalah tetap proses pulih. Jadi jangan remehkan hal-hal sekecil itu. Karena dari situlah pelan-pelan kamu akan menemukan kembali dirimu. Kita semua tuh punya titik hancur, tapi kita juga punya titik balik. Dan kamu sedang menuju ke sana. Hari ini mungkin belum, tapi siapa tahu besok, siapa tahu lusa. Terus jalanlah secara pelan-pelan dan jangan pernah berhenti. Jangan menyerah pada pikiran kamu sendiri. Kadang tuh musuh terbesarmu tuh bukan orang lain tahu, tapi suara di kepala kamu sendiri yang terus menyalahkan. Katakan padanya, aku sedang mencoba. Katakan lagi dan lagi sampai kamu benar-benar percaya. Dan kamu gak harus sempurna untuk pulih. Kamu hanya perlu jujur dan terus mencoba. Aku tahu,
Ada luka yang gak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Luka yang kamu simpan sendiri karena takut tidak dipahami. Tapi percayalah, meski kamu gak cerita, kamu tetap pantas untuk sembuh. Kamu tetap berhak untuk bahagia. Kadang kita hanya butuh satu orang yang bilang, aku percaya kamu bisa. Maka hari ini biar aku yang bilang, aku percaya kamu bisa. Kita sama-sama berproses. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih lambat. Setiap langkah tuh punya cerita. Setiap luka punya waktu sembuhnya masing-masing. Jangan bandingkan perjalanan kamu dengan orang lain. Mereka mungkin terlihat baik-baik aja, tapi kamu gak tahu seberapa keras mereka berjuang. Fokus aja pada langkah kamu sendiri. Hari ini 1 langkah, besok 2 langkah. Lusa mungkin kamu akan bisa mulai tertawa lagi. Dan jangan takut menangis. Jangan malu kalau kamu butuh istirahat. Proses pulih bukan perlombaan dan tidak ada garis finishnya. Yang ada hanyalah perjalanan menuju versi diri kamu yang lebih kuat. Ya, aku tahu ini berat, tapi kamu kuat. Bahkan saat kamu merasa rapuh, kerapuhanmu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu masih punya rasa. Dan orang yang masih punya rasa, punya harapan untuk bangkit, harapan untuk pulih, harapan untuk hidup kembali damai, dan harapan itu masih ada dalam diri kamu. Ya mungkin sekarang kamu belum bisa merasa utuh, tapi setiap hari kamu mencoba untuk menyusun kembali serpihan itu kan, dan itu udah luar biasa banget. Kadang tuh orang lain gak ngelihat betapa kerasnya usaha kamu, tapi aku tahu kamu sedang berusaha. Kamu berjuang diam-diam dengan cara kamu sendiri. Dan itu gak kalah hebatnya dari mereka yang terlihat kuat di luar. Kita semua tuh punya cara sendiri untuk sembuh. Ada yang memilih untuk berbicara, ada yang memilih untuk menulis, ada juga yang hanya diam dan memeluk diri sendiri dalam gelap. Apapun cara kamu, selama kamu tidak menyerah, kamu sedang dalam proses. Proses yang mungkin tidak cepat, tapi pasti ada ujungnya. Ya mungkin kamu pernah berharap seseorang datang dan menyelamatkan kamu kan? Tapi pada akhirnya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kamu adalah diri kamu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu sedang melakukannya sekarang. 1 langkah demi 1 langkah, meski kadang tertatih, meski kadang ingin berhenti, tapi kamu tetap lanjut. Kamu tahu nggak? Itu adalah salah satu keberanian yang sangat luar biasa. Jadi jangan meremehkan keberanian kamu sendiri ya. Ya, aku tahu kadang malam tuh terasa sangat panjang, terasa gelap dan sunyi, tapi malam juga punya akhir. Dan pagi juga akan selalu datang, sama seperti kesedihan. Ia tidak akan selamanya tinggal. Perlahan ia akan berubah bentuk menjadi kenangan, menjadi pelajaran, dan menjadi bagian dari kamu yang lebih kuat. Kadang kamu ngerasa ingin kembali ke masa lalu kan? Ke saat semuanya tuh belum berantakan seperti sekarang. Tapi kamu tuh bukan lagi orang yang sama. Kamu udah tumbuh saat ini. Meski tumbuh itu menyakitkan, tapi lihat diri kamu sekarang. Kamu lebih bijak, kamu lebih kuat, dan kamu masih hidup bahkan masih ada di sini. Masih punya harapan, dan itu semua patut disyukuri. Jangan buru-buru bahagia, tapi juga jangan menolak kebahagiaan kecil yang datang. Tersenyum karena hal kecil bukan berarti kamu sudah sepenuhnya sembuh. Tapi itu tanda kamu mulai membuka hati lagi. Sedikit demi sedikit, jangan paksakan dirimu untuk merasa normal lagi ya. Karena definisi normal sekarang mungkin udah berubah. Dan itu gak apa-apa. Perubahan bukan musuh. Kadang perubahan adalah pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Kamu pernah ngerasa hancur? Tapi dari kehancuran itulah kamu mulai membangun kembali. Dan kali ini dengan pondasi yang lebih kuat. Dengan cinta yang lebih dalam kepada diri kamu sendiri, kadang kehilangan adalah cara semesta menyuruh kita untuk kembali pada diri sendiri. Ya, untuk berhenti menggantungkan semuanya pada orang lain, untuk mulai melihat bahwa diri kamu sendiri juga layak diperjuangkan, kamu pantas dicintai terutama oleh dirimu sendiri, kamu pantas dimaafkan terutama oleh hati kamu sendiri. Jadi jangan terlalu keras ya pada dirimu sendiri. Kamu udah cukup baik. Bahkan saat kamu belum bisa memberi yang terbaik, bahkan saat kamu masih ngerasa gagal, kebaikan itu tetap ada di dalam diri kamu.
Dan aku tahu kamu capek, tapi coba deh lihat ke belakang. Lihat seberapa jauh kamu udah melangkah. Jangan sia-siakan perjuangan itu ya. Jangan biarkan rasa putus asa itu menang. Kamu masih punya banyak sekali hari untuk memperbaiki semuanya. Dan setiap hari adalah kesempatan baru. Bukan berarti kamu berhenti di sini dan memutuskan untuk menyerah. Ya, mungkin emang kamu belum bisa berdamai sepenuhnya, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus terluka oleh hal yang sama. Dan kamu bisa memilih untuk melindungi hati kamu sendiri. Dan kamu bisa memilih untuk mencintai diri kamu dengan lebih lembut. Kita semua tuh sedang mencoba. Gak ada yang benar-benar tahu cara pulih yang sempurna. Tapi selama kita tetap bernafas, kita punya kesempatan untuk memperbaiki luka itu. Jadi jangan takut gagal. Gagal tuh bukan berarti berhenti. Gagal hanyalah bagian dari proses belajar. Dan kamu sedang belajar banyak hal saat ini. Belajar tentang kehilangan, belajar tentang pengampunan, belajar tentang menerima, dan yang paling penting, belajar tentang diri kamu sendiri. Oke, kamu layak bahagia, bahkan saat kamu belum sembuh sepenuhnya. Karena pulih bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang terus kamu jalani dengan hati. Kita memang gak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa memilih apa yang ingin kita pelajari darinya. Setiap luka tuh pernah mengajarkan kita sesuatu. Bahkan saat pelajaran itu datang dengan air mata, dan aku percaya, tidak ada air mata yang sia-sia. Semuanya itu punya tempatnya dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang kamu belum melihat maknanya, tapi suatu hari nanti kamu akan paham bahwa segala sakit dan kecewa itu membentukmu jadi lebih kuat. Bahwa kamu tidak lagi mudah hancur oleh hal-hal kecil. Bahwa kamu bisa bangkit dari hal yang dulu kamu pikir akan menghancurkan kamu selamanya. Dan itu luar biasa banget loh. Aku tahu kamu pernah merasakan kehilangan segalanya, tapi coba deh lihat lagi. Kamu masih punya diri kamu masih punya harapan, dan ya selama kamu punya itu, kamu tuh bisa memulai ulang hidupmu dengan cara yang baru, dengan versi yang lebih lembut dan penuh pengertian. Kamu tuh gak harus jadi seperti dulu. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari diri kamu hari ini. Versi yang belajar dari luka. Versi yang tahu batasannya. Versi yang tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus bertahan. Dan pelan-pelan, kamu akan tahu bahwa pulih itu bukan tentang kembali jadi orang yang sama. Tapi apa? Tapi tentang tumbuh menjadi orang yang lebih utuh. Ya meski dengan bekas luka di dada, bekas luka itu juga bukan salah satu kelemahan. Itu bukti bahwa kamu tuh pernah terluka, tapi kamu memilih untuk tetap hidup. Kamu memilih untuk terus berjalan meski jalan itu berliku. Dan itu adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Ya aku tahu kadang kamu masih nangis, masih ngerasa kesepian, tapi itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses. Proses yang gak perlu kamu percepat, tapi perlu kamu jalani dengan jujur. Kita semua sedang belajar. Belajar memahami diri sendiri, belajar mendengar isi hati yang kadang kita abaikan, belajar memeluk rasa sakit tanpa harus melawan terus-menerus. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi kehadiran. Kehadiran dari diri sendiri yang berkata, apa? Aku tetap di sini bersamamu. Kamu bisa katakan itu pada diri kamu sendiri hari ini. Ya, hari ini. Peluk diri kamu, ucapkan terima kasih sudah bertahan sejauh ini, dan izinkan hati kamu untuk istirahat sejenak. Gak apa-apa kalau kamu belum bahagia hari ini, gak apa-apa kalau kamu masih ngerasa kosong, tapi jangan hentikan langkah kamu ya, karena seberat apapun jalanmu, kamu tetap berharga, kamu tetap pantas dicintai, dan kamu tetap punya masa depan. Ya, aku tahu, kamu pasti pernah berpikir aku gak akan bisa sembuh. Tapi lihat diri kamu hari ini. Kamu sedang sembuh. Kamu sedang membuktikan bahwa kamu tuh bisa. Bukan karena harus kuat, tapi karena kamu layak untuk hidup dengan damai. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum tanpa rasa sesak di dada. Dan kamu akan tertawa tanpa rasa bersalah. Dan kamu akan bisa mencintai lagi tanpa rasa takut akan kehilangan. Tapi sampai hari itu tiba, jalani hari ini pelan-pelan ya. Tarik nafas, rasakan detaknya,
itu artinya kau masih punya kesempatan. Dan setiap detik adalah awal baru. Kamu gak sendirian dalam perjuangan ini. Kita semua sama-sama belajar dan kita semua sama-sama terluka. Tapi kita juga sama-sama ingin sembuh. Dan itu udah cukup jadi alasan untuk terus bertahan. Karena pada akhirnya, pulih adalah keputusan. Pulih adalah harapan. Pulih adalah keberanian untuk mencoba lagi. Meski pernah gagal. Hari ini mungkin belum membaik. Tapi bukan berarti selamanya akan tetap begini. Jangan menyerah ya. Kamu terlalu berharga untuk berhenti di tengah jalan. Aku percaya kamu bisa. Dan aku tahu kamu akan sampai di titik damai itu suatu hari nanti. Mungkin emang gak sekarang. Tapi pasti akan tiba waktunya. Jadi teruslah hidup ya. Teruslah bernafas. Karena selama kamu masih di sini, kamu punya kesempatan untuk membangun kembali hidup kamu. Menata ulang hal yang mungkin sebelumnya tuh udah hancur, berantakan. Versi hidup yang lebih penuh kasih, lebih tenang, dan lebih setia pada diri kamu sendiri. Emang pulih itu juga gak mudah. Tapi ketika kamu berhasil melakukannya, kamu juga pasti akan bangga sama diri kamu sendiri. Sama kayak aku bangga sama kamu karena kamu berhasil melewati hari-hari berat itu. Ya walaupun ya rasanya melelahkan dan sangat menguras energi. Terima kasih udah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena kamu udah membuktikan kalau kamu bisa dan kuat. Aku senang banget karena bisa menjadi bagian dari kehidupan kamu, bisa menjadi proses dalam kehidupan kamu dalam berubah untuk menjadi yang lebih baik. Terus pertahankan hal baik itu ya. Dan terima kasih udah support aku sampai sejauh ini. Jangan lupa juga untuk follow TikTok aku dan Instagram aku supaya gak ketinggalan kalau aku live. Kan kita bisa berinteraksi di sana. Oke. Dan aku harap podcast ini bisa semakin berkembang dan bisa membuat siapapun merasa jauh lebih baik setelahnya. Tapi sebelum itu, aku pengen bilang terima kasih karena kamu udah mendengarkan episode ini, podcast ini sampai akhir. Karena udah memilih untuk tetap bertahan hari ini. Semoga kata-kata ini menemani perjalanan kamu dalam proses pulih. Menjadi pelukan hangat di tengah dinginnya kenyataan. Ingat ya, kamu gak harus sembuh hari ini, tapi kamu bisa pulih hari ini. Pelan-pelan dan penuh cinta untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu butuh waktu, ambillah. Kalau kamu butuh jeda, berhentilah sebentar. Tapi jangan pernah menyerah untuk menjadi dirimu yang utuh lagi. Karena kamu layak bahagia. Karena kamu berharga. Dan karena kamu masih di sini, kamu masih punya harapan. Terima kasih ya udah denger episode hari ini. Semoga bisa membuat keadaan kamu bisa jauh lebih baik dan bisa menjadi teman cerita terbaik. Nanti aku akan hadir lagi dengan podcast yang jauh lebih menarik. Jangan lupa terus support aku ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman cerita.